izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan sini bukan berarti saya lebih pintar atau saya menggurui Bapak Ibu semua. Jadi saya berdiri di depan sini ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di CGP Angkatan ke-7. Baik Bapak Ibu, tidak lupa kita selalu bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin, karena kita dapat berkumpul di sini untuk mendapatkan ilmu, menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita sedikit ada speaking seperti biasa, biar tidak tegang. Nah ini seperti biasanya ada yang mudah aja Bapak Ibu lah. Kalau saya bilang pagi berarti tepuk sekali. Kalau saya bilang siang tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore berarti tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam berarti tepuk setengah. Tepuknya tidak sampai tidak berbunyi. Baik Bapak Ibu, siap semuanya? Ya, oke. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Belum makan Ibu. Baik, itu sekedar penyegaran Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di acara diseminasi modul 1.4. Jadi di CGP itu ada 3 modul. Di modul 1 ada 4 submodul, itu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, mengingat perlunya modul 1.4 tentang budaya positif, karena ini sangat penting sekali kita terapkan di sekolah. Walaupun modul 1.1 itu juga penting sampai modul 1.3, tetapi di modul 1.4 itu sudah mencakup di semua submodul 1. Nah, tidak berlama-lama, saya mulai Bapak Ibu. Budaya positif. Jadi modul 1.4 itu budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif kita sudah tahu tentunya, itu yang kita harapkan semua baik di kelas maupun secara umum itu di sekolah kita masing-masing, khususnya di SDN 1 Sungai Undang. Nah, budaya positif, sebelum kita membahas tentang budaya positif, kita ada baiknya kita ini untuk mencapai budaya positif kita harus melalui tahapan disiplin positif, nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk sampai ke budaya positif kita harus menerapkan disiplin positif. Nah, untuk menerapkan disiplin positif pun tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus menjalankan atau sampai kepada segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif kemarin waktu Ibu Hairiah sudah menyampaikan tentang modul 1.4, saya akan menyampaikan kembali. Yang pertama adalah makna kontrol. Apa itu kontrol? Jadi kemarin Ibu Hairiah sudah menyampaikan, meminta Bapak Ibu semua untuk menggenggam tangan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum. Jadi kalau kita disuruh menggenggam tangan kita, kemudian teman kita meminta kita untuk membuka genggaman tangan kita. Nah,
ada sesuatu yang berharga yang harus kita lindungi. Kemarin Bapak Ibu menjawab bahwa Bapak Ibu tidak ingin membuka karena tidak mau. Jadi makna kontrol itu sendiri kemarin sudah dijelaskan juga bahwa kontrol pada diri kita itu tergantung ada pada diri kita. Kita yang menentukan, kita yang punya andil dalam kontrol diri kita. Mau kita membuka, mau kita menutup, itu ada pada diri kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mau membukanya? Seandainya kita membuka genggaman tangan kita, itu kenapa kita mau membukanya? Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu? Ada hubungannya? Kemarin karena kita tidak mau, karena kita yang punya kontrol. Tetapi akhirnya kita membuka. Karena ada rasa simpati. Ada rasa simpati, ya. Ya, ada rasa simpati, mungkin lah Bapak Ibu lah. Ada motivasi yang mendasari kita ingin membukanya. Jadi kita mau membuka tangan kita karena kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, seperti itu juga anak-anak. Jadi anak-anak itu kita suruh duduk diam, kita suruh jangan bertengkar misalnya. Itu anak-anak mau, ada anak-anak yang tidak mau. Kenapa anak-anak mau? Karena anak-anak mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Jadi ada yang mendasari karena dia mengizinkan. Seperti itu juga kita. Kemauan kita mau atau tidaknya itu tergantung dari diri kita. Nah, jadi Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori itu meluruskan yang miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, bahwa sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol murid. Tidak bisa, kalaupun bisa karena anak tadi mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Sebenarnya kita bukan pengontrol anak-anak, bukan. Kita tidak bisa, itu ada pada anak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi itu tidak ada Bapak Ibu. Ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu tidak ada. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita membuat orang merasa bersalah, anak jadi sadar, itu tidak betul. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bukan hanya untuk murid, tetapi pada anak kita. Jadi itu sebenarnya ilusi bahwa kita sebagai orang tua itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak, baik anak murid kita ataupun anak kita di rumah. Itu tidak benar. Jadi yang memegang kendali itu anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga bagaimana seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi teori kontrol ini diciptakan oleh Stephen R. Covey, Bapak Ibu. Nah, dalam bukunya beliau berkata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya yang kita ubah, bukan perilakunya, seperti itu. Nah, ini kemarin perbedaan stimulus respon dan teori kontrol itu sudah dibahas juga. Jadi saya lanjutkan yang mungkin belum dijelaskan. Nah, makna disiplin positif kemarin juga sudah dijelaskan bahwa makna disiplin atau arti dari disiplin itu yang disampaikan oleh Diana Gosen, bahwa itu akar katanya dari disiplina dan disiple. Kalau disiplina kemarin belajar. Kalau disiple itu murid. Jadi ada dua akar kata dari Diana Gosen. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga merumuskan
disiplin, bahwa disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin yang berasal dari diri sendiri. Disiplin itu berasal dari diri kita. Jadi bisa dari pendapat Hajar Dewantara dan Diana Gozer tadi bahwa dapat saya simpulkan bahwa disiplin itu sesuatu yang dapat mengubah perilaku kita, sesuatu yang dapat mengubah perilaku. Berarti berasal dari dalam diri. Disiplin itu berasal dari dalam diri kita. Tetapi kalau diri kita tidak dapat, ini masih menurut Ki Hajar Dewantara, kalau diri kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita sendiri, orang dari luar itu yang mengambil peran untuk mendisiplinkan kita. Nah, tugas kita di sini, kita mencari cara untuk mendisiplinkan diri kita atau menggali cara anak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Karena selama ini yang mendisiplinkan anak itu adalah orang lain atau kita. Karena sejatinya disiplin itu berasal dari diri sendiri. Kita yang bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, yang sudah kita kenal bahwa nilai kebajikan universal ini baru sebenarnya kita dengar, walaupun ada beberapa dari kurikulum 2013 itu diharapkan anak berkarakter itu juga banyak sekali mencakup. Nah, untuk di kurikulum Merdeka itu fokus kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6, walaupun hampir sama dengan kurikulum 2013, membentuk karakter. Nah, selanjutnya ada nilai kebajikan universal dari primary age program. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Kemudian ini ada 9 pilar karakter. Mungkin tidak usah belum bacakan. Ada beberapa. Kemudian ada nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini hampir mendekati. Nah, kita bisa menggali kira-kira nilai kebajikan apa yang dapat kita terapkan atau yang sudah ada pada anak, kita tingkatkan, terus kita tambah mungkin nilai-nilai kebajikan universal yang belum ada pada anak. Itu bisa kita kenalkan kepada anak murid kita ataupun anak kita di rumah. Nah, kemudian ini ada 7 essential virtues. Kemudian yang terakhir, nah ini The Virtues Project. Nah, di sini kita bisa menggali nilai-nilai kebajikan yang mungkin belum ada pada anak. Kita bisa latih anak-anak atau kita kenalkan anak-anak bagaimana kita mengenal atau mendalami nilai-nilai kebajikan universal. Dan Bapak Ibu melanjutkan teori motivasi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini berperilaku, ada yang memotivasinya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena adanya ketidaknyamanan. Karena sesuatu misalnya anak-anak tidak mau sekolah, karena apa? Dia belum mengerjakan PR misalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga berasal dari luar diri. Nah, yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
segala perilaku itu ada yang mendasarinya. Kita pun misalnya melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Misalnya kita waktu ini menjadi guru atau kuliah mengambil jurusan guru, itu pasti ada sebabnya. Entah itu karena ingin cepat mencari uang, ingin cepat bekerja, mudah kuliahnya, itu kan semuanya motivasinya berasal dari luar. Tetapi seiring berjalannya waktu, motivasi itu berubah menjadi motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang kita inginkan, seperti apa kita bermanfaat untuk anak-anak. Dari motivasi eksternal berubah menjadi motivasi internal. Seperti itu juga yang ingin kita terapkan kepada anak. Motivasi mereka awalnya bukan dari dalam, tapi dari luar. Bagaimana caranya kita mengubah dari motivasi dari dalam ke motivasi dari luar ke motivasi dari dalam. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini ada pada identitas gagal ya Bapak Ibu, identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu ada pada identitas sukses. Sama-sama dia, sama-sama bagus, walaupun konsekuensi itu sebenarnya seperti yang dijelaskan kemarin, bahwa itu tidak baik sebenarnya, tetapi itu juga merupakan identitas sukses, disiplin. Tetapi ada faktor yang menjadikannya tidak patut untuk kita terapkan sebenarnya, seperti itu. Nah, yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kita menghukum anak, misalnya mereka berkelahi, kita tidak sadar langsung menjijic anak. Seperti itu harus terjadi karena ada perilaku yang mendasarinya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya dia tidak memakai topi, otomatis dia berada di barisan berbeda, karena itu memang sudah konsekuensinya, sudah ada aturannya. Kita tidak bisa, mereka tidak bisa menyalahkan kita pun tidak salah. Jadi konsekuensi ini ada berada pada posisi aman dia. Tetapi ada akibat yang ditimbulkan dari konsekuensi. Nah, kemudian restitusi ini pilihan. Kita mengajak anak untuk memilih apa mau kalian, seperti itu. Apa yang bisa kalian lakukan untuk bertanggung jawab apa yang sudah kalian lakukan. Nah, kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid ini dalam jangka panjang atau anak. Kita di rumah seperti itu biasanya. Nah, kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, tidak nyaman seperti tadi yang disuruh anak-anak berdiri di barisan yang berbeda, dia merasa tidak nyaman, tetapi itu hanya untuk jangka pendek. Nah, sedangkan ini yang disiplin. Lanjut lagi, yang hukuman korban mendapat keadilan, ya konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kapan ganti? Nanti saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Yang hukuman anak tersakiti, murid atau anak tersakiti. Nah, kemudian konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, yang restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, kemudian yang hukuman perilaku pasif agresif meningkat, dia malah tambah nakal. Anak malah tambah nakal, bukan nakal sebutannya lah. Jadi lebih pembangkang, dia malah tambah membangkang. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Nah, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Selanjutnya sistem tidak berjalan jika murid tidak takut, ini yang sering terjadi pada hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi. Jadi kita harus terus melihat anak. Oh, hari ini kamu tidak memakai dasi, kemarin kamu tidak pakai topi.
seperti itu. Jadi ada monitoring dari guru. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab. Nah, hukuman ini negatif kalau konsekuensi berada pada posisi netral ya. Kalau disiplin, kalau restitusi itu positif. Nah, kata-kata yang sering muncul pada hukuman itu, awas kalau dilakukan lagi ya, seperti itu. Kita sering seperti itu, kita tidak munafik, kita pasti pernah melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, karena dia sudah tahu kesalahannya. Jadi kita hanya memantau. Selanjutnya, identitas sukses, apa hal yang sesungguhnya kamu lakukan. Jadi kita menggali anak. Nah, kemudian hukuman itu mode paksaan, yang konsekuensi stimulus respon, kemudian restitusi itu teori kontrol. Nah, jadi bagaimana caranya kita dari stimulus respon berubah ke teori kontrol. Nah, ini masih lanjutannya. Kalau hukuman, murid atau anak belajar, lihat sama Bapak Ibu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau di konsekuensi itu murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau di restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Itu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Baik, mungkin nanti dapat dijelaskan lagi. Nah, selanjutnya kemarin sudah dijelaskan juga bahwa kita tuh di kelas sering ngasih bintang, khususnya ulun pernah. Jadi saya sering itu anak yang mendapatkan nilai lebih, misalnya nilai melebihi KKM, misalnya dikasih bintang. Jadi sebenarnya penghargaan itu dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bahwa penghargaan itu hanya berlangsung hanya untuk jangka pendek saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi ada sebuah percobaan dilakukan untuk menilai orang, dibedakan antara yang diberi upah dan tidak diberi upah. Jadi hasilnya lebih efektif yang tidak diberi penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Contohnya antara yang tidak dapat penghargaan, timbul kecemburuan biasanya. Nah, jadi itu merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau dibilang mengurangi ketepatan, kita bisa ambil contoh. Jadi ada contoh, seorang disuruh menilai, misalnya mencari wajah yang mirip, beberapa orang yang mana yang mirip, salah satunya diberi penghargaan, dan yang lebih pas hasilnya adalah yang tidak diberi penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini pernah dilakukan juga bahwa pada salah satu mahasiswa yang magang, awalnya magang itu biasanya tidak dapat gaji, ataupun dapat lah misalnya mungkin sedikit. Kemudian sebelum diangkat, misalnya disuruh bekerja, dikasih upah jadi karyawan tetap, itu hasilnya berkurang kualitasnya dibanding dia sebelum mendapat upah, seperti itu. Nah, kemudian penghargaan menghukum. Nah, yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Jadi sebenarnya motivasi itu harus berasal dari dalam diri kita, sesuai dengan pengertian disiplin tadi. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa sampai kepada tahap disiplin?
disiplin positif. Salah satunya kita tahu selama ini kita di kelas ataupun di sekolah, semua kelas khususnya di lingkungan sekolah, kita itu menggunakan peraturan. Kemarin kita sudah dijelaskan juga peraturan, bahwa kita tuh berpatokan pada peraturan. Nah, jadi bagaimana disiplin positif itu dapat tercapai dengan caranya adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi hanya satu pihak, keinginan satu pihak, keinginan guru, keinginan kepala sekolah, sedangkan keyakinan kelas ini adalah kesepakatan itu berasal dari murid. Nah, caranya tadi sebelum kita ke keyakinan kelas, kita kenalkan dulu nilai, kita pahamkan ke anak-anak nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita dapat di anak. Misalnya kita ingin mengambil nilai tanggung jawab, berarti kita kenalkan anak nilai tanggung jawab. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Ini contohnya. Kalau kelas 1, contohnya setiap anggota perlu belajar. Kemudian kalau kelas 5 selalu bersikap positif. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau di kelas 7 itu beda lagi. Kami meyakini bahwa kelihatan Bapak Ibu, bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti kira-kira kalau misalnya di kelas 1 nih, setiap anggota kelas perlu belajar. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universalnya itu apa Bapak Ibu? Setiap anggota kelas perlu belajar. Apa kira-kira nilai yang ingin dicapai dari keyakinan kelas 1 tadi? Disiplin, boleh. Komitmen, ya, bisa. Nah, kemudian ini salah satu contohnya garis besarnya, nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas masing-masing. Mungkin ini hanya contoh, redaksinya nanti Bapak Ibu bisa tentukan. Tetapi dalam setiap butir keyakinan kelas itu mencakup satu atau lebih nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya ini cara kita kegiatan-kegiatan dalam pendalaman keyakinan kelas. Ada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ada tabel T. Namanya tabel T ini untuk melatih anak-anak dalam pendalaman keyakinan kelas. Nah, yang ini Bapak Ibu, format misalnya tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Ini cara kita melatih anak-anak membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ada menggunakan tabel Y. Tabel Y ini ada terlihat, terdengar, berperilaku. Contohnya kita buat tabel Y, kita gunakan kertas misalnya untuk ditempel. Kira-kira kalau terdengar itu seperti apa misalnya, kemudian berperilaku yang sesuai nilai-nilai itu seperti apa, yang terlihat seperti apa, yang kalian lihat nilai-nilai yang perilaku yang mengandung nilai-nilai positif. Tabel Y, namanya tabel Y. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan tugas saya dan tugas kamu, tugas siswa, tugas murid. Nanti dituliskan tugas guru apa, tugas murid apa. Kemudian anak disuruh menuliskan sebanyak-banyaknya, boleh per orang atau per kelompok. Ini cara-cara membuat keyakinan kelas, pendalaman keyakinan kelas. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa perilaku manusia itu ada yang mendasarinya. Apalagi kita sebagai guru itu sering mendapatkan. Contohnya yang pertama, kebutuhan dasar manusia ini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang. Biasanya anak-anak nih ada yang cari perhatian biasanya. Cari perhatian, lari-lari ke sana kemari. Biasanya cari butuh kasih sayang. Dia tidak mendapatkan di rumah biasanya. Jadi cari perhatian di dalam kelas seperti itu. Kemudian rasa diterima. Mungkin dia selama ini menjadi anak yang misalnya tidak mendapat teman. Kemudian dia mencari cara bagaimana dia dapat diterima. Akhirnya dia mengganggu temannya. Nah, itu salah satu kebutuhan yang mendasari perilaku anak, ingin diterima, belonging. Nah, kemudian yang kedua, kesenangan. Ada anak-anak tuh yang kadang usil, jahil. Apa yang mendasarinya? Fun, iseng dia, daripada aja ya kita tuh sekedarnya dia mengganggu temannya karena dia senang, iseng seperti itu. Nah, yang selanjutnya kebebasan, bosan dia di kelas. Lagi misalnya pembelajaran kita monoton, bosan dia, ingin bebas, ingin keluar, atau misalnya ingin apa. Jadi dia kesana kemari. Atau misalnya anak-anak ada yang kadang tuh lebih cepat selesai dibandingkan teman-teman yang lain. Itu nah biasanya tuh suka mengganggu temannya. Nah, kemudian kekuasaan, power, ingin diakui, ingin jadi pemimpin, mengganggu temannya. Dia istilahnya bagaimana caranya dia bisa berkuasa di dalam kelas seperti itu. Kemudian kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, bertahan hidup tadi berhubungan dengan misalnya dia mengantuk di dalam kelas misalnya. Mungkin dia belum makan di rumah. Itu berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi kita semua punya dunia berkualitas. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi dunia berkualitas itu bisa disebutkan bahwa seperti ini, album foto. Jadi album itu kita simpan yang bagus-bagus, yang baiknya kita simpan dalam album foto. Nah, dunia berkualitas ini nanti berhubungan dengan apa yang kita lakukan kepada anak. Biasanya kalau kita melakukan hukuman itu kita tidak masuk dalam dunia berkualitas anak. Kita tidak ada di dalam dunia berkualitas anak. Kita tidak ada dalam album foto anak. Beda kalau kita menerapkan teori kontrol tadi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi 2 paling kiri ini termasuk identitas gagal ya, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian teman, pemantau dan manajer ini termasuk kepada identitas berhasil atau sukses. Dia bagus sebenarnya. Jadi teman dan pemantau ini bagus sebenarnya, tetapi ada efeknya kenapa kita harus beralih kepada manajer. Jadi ada yang mendasari walaupun dia bagus sebagai identitas berhasil. Nah,
bisa dijelaskan satu-satu. Yang pertama, penghukum biasanya menghardik, menunjuk. Itu tidak munafik, kita pasti pernah berada di posisi penghukum, walaupun tidak fisik. Karena penghukum ini dia tidak hanya fisik tetapi verbal. Biasanya ciri-cirinya itu dia suara keras, misalnya melotot. Dan lagi seorang penghukum biasanya itu spontanitas, dia spontan, tiba-tiba melihat kejadian langsung dihukum. Nah itu posisi penghukum. Kemudian perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan nyapa, misalnya seperti itu. Nah kemudian hasilnya anak jadi pemberontak, jadi agresif anak. Nah yang selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya kalau kita pikir. Membuat rasa bersalah, karena suara yang diberikan itu biasanya tidak seperti penghukum yang menunjukkan misalnya suaranya keras. Kalau pembuat orang merasa bersalah nih biasanya kata-katanya halus tetapi menyakitkan bagi anak. Misalnya kamu sudah mengecewakan bapak ibu, misalnya ibu kecewa dengan kamu, seperti itu. Biasanya seperti itu. Anak itu jadi apa? Merasa rendah diri dia. Walaupun kata-kata kita tidak kasar, tetapi efeknya itu dapat menyakitkan anak dan membuat anak menjadi rendah diri. Nah hasilnya anak jadi menyembunyikan, merangkai berbohong biasanya karena dia merasa bersalah. Nah yang ketiga, teman sebenarnya bagus aja bapak ibu, karena dia termasuk identitas sukses. Nah teman biasanya ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Biasanya karena sudah dekat biasanya. Adalah beberapa murid yang kadang tuh kita dekat, terus itu biasanya kita prioritaskan beberapa anak itu, seperti itu biasanya. Nah tetapi hasilnya anak menjadi ketergantungan. Jadi teman ini ada positifnya, ada negatifnya. Dia di positifnya menurut, mau mengerjakan apa yang kita perintahkan, tetapi negatifnya anak ini akan dia kalau bukan guru itu dia tidak mau. Terus dia kalau tidak dibantu dia akan merasa kecewa. Padahal bapak itu bestiku misalnya, atau ibu itu bestiku, kenapa bapak tidak menolong, kenapa ibu tidak menolong. Jadi seperti itu teman. Nah biasanya kata-katanya, lakukan untuk bapak, tolong misalnya. Anak menurut tetapi ada dampak negatifnya. Kemudian pemantau misalnya tadi bapak ibu kita menghukum anak misalnya yang tidak memakai dasi tadi, misalnya kita suruh pulang atau kita suruh dia memakai kalung yang dari apa misalnya, atau kita topinya kita buatkan misalnya, itu kira-kira masuk apa bapak ibu? Teman, pemantau, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Apa kira-kira bapak ibu? Membuat orang merasa bersalah. Jadi salah satu contoh pemantau itu, guru itu sudah dia dalam posisi netral, dia tidak melakukan hal yang signifikan, jadi dia hanya melihat. Anak sudah tahu konsekuensinya bahwa dia tidak memakai dasi, otomatis dia harus melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Jadi apa yang disebutkan tadi itu termasuk dalam pemantau, karena dia itu adalah konsekuensi anak. Misalnya dia tidak memakai sepatu putih, dia disuruh melepaskan sepatunya. Jadi ciri-ciri penghukum itu ada spontanitas, tidak ada di tata tertib. Kalau misalnya anak disuruh, karena memang sudah ada di aturan, guru berusaha untuk mengikuti aturan yang berlaku di sekolah.
Nah, maaf, kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita bisa buat per kelas, kemudian kita rembukan lagi, itu ada namanya keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah itu merupakan pengganti dari peraturan sekolah kita secara umum. Misalnya tidak memakai topi dasi misalnya, itu kan umum untuk semua kelas, berarti masuk dalam keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas. Berarti itu tanggung jawab semua guru untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, yang terakhir itu posisi yang kita harapkan dapat kita terapkan nantinya, manajer. Manajer ini biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali anak. Ini contohnya apa yang kita yakini. Apa misalnya apa nilai yang sudah kita yakini. Karena kita misalnya di kelas tadi sudah meyakini. Apa yang kita yakini? Tanggung jawab. Saat anak tidak bertanggung jawab, berarti kita bertanya kepada anak, apa yang kita sudah yakini? Tanggung jawab. Nah, kita sudah meyakini tanggung jawab tadi. Nah, biasanya kalau pada posisi penghukum itu ada murid berkata saya tidak peduli. Kalau merasa bersalah biasanya minta maaf ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang teman, anak-anak itu berpikir, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Ternyata tidak membantu, begitu. Nah, kalau ini pemantau tadi, anak-anak kadang berkata saya akan dapat berapa bintang Bu, misalnya. Karena dia sudah tahu aturannya. Kalau misalnya tidak selesai, tidak dapat bintang. Nah, kemudian kalau di posisi manajer itu anak biasanya bagaimana caranya agar saya bisa memperbaikinya Bu, Pak, seperti itu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas tadi Bapak Ibu. Nah, kalau penghukum, dunia berkualitasnya itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau penghukum kita tidak ada di dunia berkualitas anak. Itu hubungannya dengan dunia berkualitas. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah itu, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nanti kita bahas lagi Bapak Ibu. Nah, kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Sebenarnya di orang membuat orang merasa bersalah tadi, guru sudah diletakkan di dunia berkualitas, tetapi ada yang lebih tadi di atas itu. Nah, kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Taunya dia guru ini membuat peraturan ini. Nah, kalau manajer tadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di posisi membuat orang bersalah, tadi gurunya yang diletakkan di dunia berkualitas, yang gurunya. Nah, tetapi pada posisi tertinggi manajer, murid meletakkan dirinya, berarti dia ada kepercayaan diri, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dalam pikirannya, dalam album fotonya dia meletakkan dirinya menjadi orang yang berkualitas, seperti itu. Jadi mari kita ubah, jangan sampai hanya kita yang masuk di dunia berkualitas anak. Apalagi kita tidak masuk sama sekali di dunia berkualitas anak. Selanjutnya ini ada sebuah segitiga restitusi, tahapan restitusi yang dikembangkan oleh, bukan dikembangkan tapi memang dibuat oleh Diana Gosser tadi. Nah, jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi.
Karena ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Sebenarnya kalau segitiga restitusi itu kita pernah Bapak Ibu melakukannya, pasti pernah. Cuma kita tuh kada sadar bahwa itu kita sedang melakukan segitiga restitusi, tetapi mungkin kita tidak sampai ke tahapan menanyakan keyakinan. Kalau hal seperti ini kita tuh sering, pasti Bapak Ibu pernah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita tuh kadang seperti itu dengan anak-anak. Atau biasanya kita misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu kita menstabilkan identitas. Biarkan anak tenang dulu. Kalau sudah tenang, anak akan bercerita. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa tanyakan seperti itu kepada anak. Kemudian lagi kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah ataupun yang benar misalnya. Bapak Ibu hanya ingin tahu misalnya mencari jalan keluar untuk masalah ini. Nah, kemudian yang tahapan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kayak kita tuh mengajak anak membujuri, kayak membetulkan tindakannya, biar anak kita gali lagi. Misalnya, padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, kayak memancing anak. Ibu bid'ah biasanya paling lihat seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, itu juga termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, contohnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, kita gali nilai-nilai yang sudah kita tanamkan kepada anak. Nah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita bisa tanyakan ke anak. Tapi memang tidak mudah karena kita harus mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak. Jadi tidak mudah, walaupun ini hal yang sangat baik sekali. Kita bisa mulai dari sekarang. Kita bisa kenalkan anak-anak nilai-nilai kebajikan universal agar motivasi yang ada dalam diri anak itu bisa muncul seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Terima kasih, bagus sekali Ibu Jani. Kesepakatan dengan keyakinan, namanya juga kesepakatan. Berarti ada kesepakatan antara siswa dan guru, murid dan guru, atau anak dan orang tua. Kita tuh di rumah sering biasanya kesepakatan mencuci piring misalnya, dapat ini, Ciki ambil misalnya. Itu kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan ini hampir sama dengan peraturan. Bedanya dengan peraturan, kalau peraturan guru, kalau kesepakatan guru dan murid, kalau keyakinan murid, guru hanya mengarahkan anak untuk menggali nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang kita ingin tanamkan itu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita lihat tadi. Seperti itu. Bisa dipahami Ibu Jeni itu? Yang mana yang perlu kita kenalkan, kesepakatan dulu atau keyakinan? Jadi orang sebenarnya banyak salah tanggap bahwa sekarang peraturan diubah dengan kesepakatan. Jadi ini yang saya dapat. Jadi kami waktu pertama
pendidikan guru penggerak itu sudah diajarkan bahwa bagaimana cara misalnya kita dengan anak, walaupun dengan anak kita dengan istilahnya dengan teman izin Bapak Ibu misalnya, dengan anak pun kita sebenarnya harus bertutur lembut minta izin dengan anak-anak, izin ya ibu ya seperti ini ya misalnya seperti itu. Nah untuk kesepakatan tadi boleh saja misalnya masih kesepakatan, tetapi yang kita ingin tanamkan ke anak itu apa? Anak pada dasarnya kan kita kembali ke tujuan Ki Hajar Dewantara pendidikan, bahwa pendidikan itu kita hanya menuntun, ibarat petani itu kita tuh petani aja, kita hanya memupuknya, kita tidak bisa mengganti misalnya jagung jadi padi, tidak bisa diubah. Jadi kembali lagi ke anak, kemauan anak itu apa, bagaimana anak itu seperti apa. Jadi keyakinan itu lebih ke anak, kira-kira apa yang walaupun tidak mudah sebenarnya lah dalam pikiran kita, mungkin karena di SDN 1 Sungai Undang itu bisa diterapkan. Mungkin kalau dalam presentasinya 80% itu tidak mungkin misalnya, tetapi kita bisa ambil yang 20%-nya tadi. Walaupun tidak mungkin, karena kita tahu kualitas anak didik kita seperti apa. Tetapi yang utama, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita mulai dulu. Kalau tidak bisa ya lakukan lagi. Karena kita ingin menjadi atau ingin menerapkan disiplin positif tadi. Disiplin positif tidak mudah. Budaya positif pada akhirnya menjadi berbudaya. Budaya positif yang kita inginkan. Jadi anak kita tuh kembali ke anak lagi. Kita ini apa istilahnya tuh, hanya istilahnya menuntun anak. Nah kemarin waktu anak ulun yang tes tuh kemarin, mungkin Pak Ija tahu juga, tes itu sebenarnya orangnya itu dari guru penggerak juga, sudah lulus guru penggerak. Jadi beliau itu sengaja itu apa istilahnya, alatnya itu kan untuk mencari cara belajar anak, karena cara belajar anak itu kan beda-beda biasanya. Ada anak yang pahamnya kalau melihat gambar, ada anak yang ada yang bisa dengan sentuhan misalnya, lupa tuh namanya tuh, kalau dengan sentuhan tuh anak tuh kada paham, kalau didekati, dielus-elus mungkin belakangnya, dia akan cepat paham. Atau mungkin dia hanya paham dengan ajaran temannya. Jadi kita harus menggali itu juga. Banyak sebenarnya kita ketinggalan. Mari kita berubah lagi, kita mulai dari awal, memperbaikinya mungkin. Kalaupun misalnya tidak mungkin, kita ambil yang 20% dari kita coba lagi. Seperti itu. Yang ibunya ini, ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Tidak ada mungkin. Ya oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah bersedia mendengarkan saya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, guru yang dapat menciptakan dunia berkualitas anak. Ya, baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati, rekan kerja dari Ibu Fitriani, CGP Angkatan 7 di SDN 1 Sungai Undang. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ibu Fitriani itu sangat baik untuk diterapkan di sekolah kami, yaitu apalagi tentang disiplin positif. Dan setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitriani, saya menjadi tahu posisi saya yang tepat menjadi seorang guru di sekolah SDN 1 Sungai Undang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.